Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Rofianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lapo. Kami akan menyampaikan informasi terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Pendukung calon bupati padati lokasi debat perdana Pilkada Mesuji. Pelaksanaan debat publik perdana di Pilkada Mesuji 2024 berlangsung di Taman KHT Mesuji pada Kamis 31 Oktober sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menurut pantauan Tribun Lampung, pendukung dari masing-masing pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji sudah hadir di Gedung Serbaguna GSG Taman KHT Mesuji. Pendukung paslon yang datang terlebih dahulu dari calon nomor urut 04, Suprapto dengan Fuad Amrullah yang diusung dari Partai PKS, P3, Gerindra, dan PAN. Disusul dengan pendukung dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji nomor urut 1, Syamsuddin dengan Ayu Lifat yang diusung dari Partai PDIP. Kemudian pendukung dari nomor urut 03, Edi Asyari dengan Tri Isyani yang diusung dari Partai PKB. Terakhir, yang datang ke GSG Taman KHT dari pendukung nomor urut 02, Elviana dengan Yugi Wicaksono yang diusung dari Partai Demokrat, Nasdem, dan juga Golkar. Para pendukung yang diperkenankan masuk GSG Taman KHT Mesuji harus menggunakan ID card yang sudah disediakan oleh KPU Mesuji. Tiap pendukung masing-masing paslon mendapatkan jatah 75 ID card. Selain itu, siapapun yang masuk ke lokasi debat dilakukan pemeriksaan yang ketat oleh petugas. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Mesuji telah menyiapkan skema pelaksanaan debat perdana yang berlangsung pada 31 Oktober di Taman KHT Mesuji. Salah satu skema yang diatur oleh KPU adalah dibatasinya jumlah pendukung tiap paslon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji. Acing, sampaan akrabnya, menyebut jika aturan tersebut telah disampaikannya ke masing-masing paslon. Langkah itu dilakukan supaya pelaksanaan debat publik perdana di GSG Taman KHT dapat berjalan dengan lancar. Empat paslon sampaikan visi misi saat debat perdana Pilkada Mesuji. Masing-masing pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji menyampaikan visi dan misi pada debat publik perdana Pilkada. Paslon nomor urut 01 Syamsuddin dan Ayu Lifat mendapatkan kesempatan pertama penyampaian visi dan misi mereka. Adapun visi yang disampaikannya yaitu terwujudnya Mesuji yang sejahtera, maju, unggulan, dan berbudaya. Misi pertama, penyediaan infrastruktur dasar yang memadai hingga pelosok desa. Lalu penguatan sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan juga terjangkau. Serta pembangunan perekonomian yang berbasis agrobisnis. Keempat, penguatan identitas budaya dan semangat gotong royong. Terakhir, birokrasi pemerintah yang bersih, cepat, dan juga melayani. Kemudian dari paslon nomor urut 02 Elviana Yugi Wicaksono menyampaikan visi misinya menuju Mesuji daerah yang maju, kondusif, sejahtera, dan juga berkeadilan. Pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang merata dan terintegrasi. Kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan yang ramah dan berkualitas serta menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan pemerintahan yang baik dan tertib serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan juga profesional. Kemudian dari paslon nomor urut 3, Edi Asyari dan Tri Isyani menyampaikan visi misi membangun Kabupaten Mesuji menjadi kabupaten yang maju dan juga sejahtera. Yang keempat, dari paslon nomor urut Suprapto dan Fuad Amrullah yang menyampaikan visi misi Kabupaten Mesuji yang maju, sejahtera, berakhlak, dan juga aman. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan pembangunan wabarakatuh. Kami pun
KPU. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji cukup ya, terima kasih. Bulannya, yakinlah banyak program lain yang akan kami lakukan, termasuk mengembalikan kembali tiket masuk ke hati kembali seluruh bulan. Terima kasih. Yang pertama adalah pembangunan jalan melalui cor beton. Nanti seluruh jalan-jalan di Kabupaten Mesuji kita bangun semuanya. Kami tingkatkan sesuai dengan tingkatan jalannya. Dan selanjutnya bedah rumah. Bedah rumah akan kita lanjutkan kembali untuk seluruh rumah-rumah Bapak di Kabupaten Mesuji ini akan kita entaskan. Dan selanjutnya kolonisasi bagi rumah tangga sasaran dan membuka jalan-jalan usaha kami, memberikan bantuan sarana produksi pertanian yaitu Sintan kepada seluruh petani melalui dapurnya dan bantuan kepada anak-anak yatim yang ada di seluruh Kabupaten Mesuji ini kita kasih insentif sebanyak 250.000 per bulan. Seluruh anak-anak Kabupaten Mesuji yang maksimal usia 12 tahun juga pemberian insentif kepada guru-guru ngaji dan juga SD SMP semuanya gratis. Nanti anak-anak sekolah SD SMP di Kabupaten Mesuji ini akan kita kasih bantuan mulai dari sepatu, baju olahraganya, topi dan dasi, tas dan baju pramuka dan harian dan semua kita kasih secara gratis untuk anak-anak masyarakat Kabupaten Mesuji. Dan selanjutnya di bidang kesehatan, nanti semua BPJS anak-anak Kabupaten Mesuji kita gratiskan semuanya dan kita bayarin preminya, iurannya melalui dana APBD. Dan selanjutnya pemberian bantuan kepada penghafal Al-Quran seluruh dalam rangka optimalisasi pembangunan di Kabupaten Mesuji menuju masyarakat yang sejahtera. Kami mengatakan apabila pemerintah menunjukkan pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menciptakan kemerataan serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan pembangunan infrastruktur di seluruh sektor di seluruh wilayah secara merata. Baik Yang luar biasa telah memberikan ruang gerak bagi kita untuk debat dengan sangat kondusif. Terima kasih pertama untuk KPU Mesuji. Dan saya akan tutup debat ini. Mengundang seluruh komisioner KPU Kabupaten Mesuji untuk dapat berfoto bersama dengan keempat paslon Bupati dan Wali. Baik, silakan. Terima kasih kepada seluruh tamu dan yang hadir pada kesempatan siang. Baik, cukup. Terima kasih kami ucapkan kepada para panelis, komisioner KPU yang baru saja kita sama-sama menyaksikan ini adalah momen penyerahan pertanyaan hasil rumusan panelis untuk Baik, Tribuners, berikut kami telah merangkum beberapa poin terkait debat perdana Pilkada calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji pada hari ini. Yang pertama, pelaksanaan debat publik perdana di Pilkada Mesuji 2024 berlangsung di Taman KHT Mesuji pada Kamis 31 Oktober 2024 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Debat perdana Pilkada Mesuji 2024 hadirkan 5 panelis yang ditunjuk langsung oleh KPU. Masing-masing pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji menyampaikan visi dan misi pada debat publik perdana Pilkada. Paslon nomor urut 01 Samsyudin dan Ayu Lifan, visi yang disampaikannya yaitu terwujudnya Mesuji yang sejahtera, maju, unggulan dan juga berbudaya. Paslon nomor urut 02 Elviana Yugi Wicaksono menyampaikan visi misinya menuju Mesuji yang daerah maju, kondusif, sejahtera, dan juga berkeadilan. Kemudian paslon nomor urut 03 Edi Asyari Tri Isyani menyampaikan visi misi membangun Kabupaten Mesuji menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Paslon nomor urut 04 Suprapto Fuad Amrullah menyampaikan visi misi Kabupaten Mesuji yang maju, sejahtera, berakhlak, dan juga aman.
Debat publik perdana Pilkada Mesuji dibagi dalam 6 segmen dengan total waktu 120 menit. Debat Pilkada Mesuji akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pelaksanaan debat yang kedua berlangsung pada 7 November 2024 mendatang yang menghadirkan calon wakil Bupati Mesuji. Baik, Tribuners, untuk lebih jelas mengenai debat Pilkada Mesuji, kami sudah terhubung ke pengamat. Selamat malam, Pak Triyono. Selamat malam, Mbak Novi. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, sehat. Baik, Pak Triyono, yang kita ketahui, Pak, pada debat perdana calon Bupati Mesuji kali ini bertemakan ekonomi dan juga infrastruktur. Dan dari masing-masing calon menerangkan beberapa gagasan, diantaranya pendidikan gratis, ekonomi yang inklusif, dan layanan sosial yang lebih mesti ditegakkan lagi. Namun melihat dari kacamata pengamat sendiri, apa ya saja yang mencakup isu-isu strategis yang seharusnya diangkat oleh calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji, Pak? Baik, jadi kalau kita cermati ya untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Mesuji, ini menarik ya, karena paslonnya itu relatif paling banyak ini di Provinsi Lampung, sampai 4 paslon. Nah, jadi terkait dengan topik yang diangkat dalam debat pertama ini terkait dengan ekonomi dan infrastruktur, tentu menjadi refleksi gitu ya. Kilas balik bagaimana Mesuji ini kondisinya real di lapangan. Nah, tentu beberapa poin yang menjadi menarik untuk diperbincangkan. Pertama adalah terkait dengan pendapatan asli daerah ya, PAD Kabupaten Mesuji, di mana PAD Mesuji itu pada tahun 2024 itu mencapai 78 miliar. Kemudian dengan potensi APBD yang mencapai 1 triliun, ini tentu menjadi potensi gitu ya, bagaimana potensi ekonomi dan infrastruktur itu bisa seiring dan sejalan itu dilakukan untuk pembangunan di Kabupaten Mesuji dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang ada. Maka yang kedua terkait dengan perspektif ekonomi tadi itu adalah bahwa potensi di Mesuji ini kan selain jadi lumbung pangan ya, termasuk sumbangsi lumbung pangan terbesar di Provinsi Lampung, kemudian potensi pertanian, ya, perikanan, itu juga Mesuji memiliki potensi yang besar itu. Nah, sekarang tinggal potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh Mesuji ini, bagaimana ditopang oleh infrastruktur, terutama jalan. Jalan tidak hanya jalan-jalan di protokol saja ya, tapi jalan-jalan juga yang masuk ke perkampungan, jalan-jalan yang masuk ke wilayah-wilayah perekonomian masyarakat, sehingga potensi yang ada di Mesuji itu bisa cepat gitu ya terberdayakan dengan adanya infrastruktur yang baik. Ini poin yang pertama terkait ketika kita membicarakan potensi dan kondisi infrastruktur di Kabupaten Mesuji. Yang kedua tentu terkait dengan isu-isu kesejahteraan ya. Di Mesuji sendiri itu persentase tingkat kemiskinannya ya di 2024 ini mencapai 6,31%. Artinya ini juga perlu menjadi prioritas gitu ya. Bagaimana Mesuji ini itu terus terkikis potensi kemiskinannya di wilayah Kabupaten Mesuji. Maka ketika kita lihat debat Pilkada Kabupaten Mesuji itu, dari paslon 4 ini tentu menawarkan sebuah ide dan gagasan. Ada yang kesehatan gratis, pendidikan gratis, akan membangun jalan, infrastruktur, dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu ini sah-sah saja, tinggal publik dalam hal ini masyarakat itu tinggal mencermati, rasional tidak visi misi dan program yang dibawa oleh para paslon ya yang ikut kontestasi pilkada di 2024 ini di Kabupaten Mesuji. Nah, poin ketiga Mbak Novi, jadi terkait dengan kesejahteraan ini, tentu yang kita harapkan adalah solusi-solusi real ya, yang tentunya tidak muluk-muluk, tetapi sesuai dengan kondisi yang ada di Mesuji. Misal bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, kemudian bagaimana terkait dengan konsep pendidikan, kesejahteraan yang merata. Nah, nanti publik akan melihat terkait dengan
apa yang disampaikan oleh paslon itu. Nah, semuanya tentu akan kembali kepada publik ya, masyarakat Mesuji dalam memilih calon pemimpinnya nanti. Baik Pak Triono, tadi kan kita mau ngomong soal isu-isu strategis ya. Jadi seberapa penting sih Pak debat ini dalam mempengaruhi keputusan pemilih nantinya? Saya rasa ini urgen ya Pak ya. Maka potensi debat ini tentu akan memberikan efek ya dan dampak kepada pemilih, khususnya pemilih pemula ya. Dalam hal ini generasi Z, kaum milenial itu dengan posisi sekarang media yang begitu canggih gitu ya, cepat tersebar info-info, maka penampilan para paslon dalam debat publik itu akan memberikan efek ya. Paling tidak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang tadinya setengah hati begitu mendengar ide, gagasan, dan solusi yang ditawarkan oleh paslon itu menjadi tambah yakin. Maka sekali lagi, kehadiran para paslon dalam debat ini, kemudian narasi-narasi yang dibangun dalam debat publik itu akan memberikan efek dan pengaruh yang besar terhadap pemilih ya di masyarakat Mesuji itu sendiri. Baik, Pak. Jadi memang harus ada strategi nih ya Pak dari masing-masing calon bupati yang harus dipersiapkan. Betul. Nah, strategi yang dibangun itu tentu ya sekali lagi yang memang menjadi isu-isu krusial dan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Mesuji saat ini. Nah, disinilah pentingnya tim sukses, konsultan politiknya dari para paslon, ya, itu bagaimana mengemas kondisi isu-isu krusial, hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Mesuji, kemudian dibentuk dalam narasi, visi, misi, dan program, kemudian diyakinkan oleh paslon ya dalam debat, dalam kampanye, kemudian dalam sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ini menjadi hal yang strategis ya bagi keterpilihan paslon oleh masyarakat Mesuji itu sendiri. Itu Mbak. Lalu Pak, apa sih yang diharapkan dari hasil debat ini untuk perkembangan politik di Mesuji sendiri? Pertama, tentu ketika kita melihat debat publik ini ya, harapan publik itu adalah dengan adanya debat publik ini tentu menjadi sarana edukasi dan sosialisasi politik. Yang tadinya barangkali tidak care kepada politik, tapi dengan adanya debat publik mereka menjadi tergugah. Sehingga hak sebagai warga negara untuk peduli dan ikut andil dalam pilkada ini mereka akan salurkan nanti dalam pencoblosan 27 November. Jadi itu poin yang pertama dari debat publik ini. Yang kedua, dari debat publik ini tentu publik berharap gitu ya, adanya ide dan gagasan-gagasan yang memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang ada di Kabupaten Mesuji. Apakah itu tentang infrastruktur, apakah itu tentang ekonomi, apakah itu tentang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, maka melalui debat publik itu akan terbaca, akan terlihat bagaimana gagasan dan ide-ide paslon itu 5 tahun ke depan itu akan membawa Mesuji kemana. Kemudian yang ketiga, momentum debat publik ini menjadi sarana ya yang cukup vital dan strategis bagi paslon bagaimana untuk lebih meyakinkan ya publik masyarakat Mesuji itu untuk memilih pasangannya, untuk memilih dirinya agar 5 tahun ke depan itu dipilih oleh masyarakat. Dan yang ketiga, yang keempat, tentu poin dari debat publik ini, publik berharap gitu ya bahwa debat publik ini tidak hanya dilaksanakan sekedar formalitas semata gitu ya, tapi ada betul-betul ya pasca dari debat publik, pasca keterpilihan 5 tahun ke depan, apa-apa yang menjadi janji politik yang disampaikan pada saat kampanye itu betul-betul dilaksanakan dan dipenuhi ya oleh paslon yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Mesuji 5 tahun ke depan. Itu Mbak Novi. Baik Pak Triono, terakhir, apa saran dari Pak Triono sendiri untuk para calon agar dapat memanfaatkan momen debat ini sebaik mungkin? Paling tidak ya, kita berharap kepada para paslon dalam debat publik ini selalu hadir gitu ya, untuk bisa memberikan gagasan-gagasan itu tersampaikan kepada publik, sehingga sebisa mungkin untuk hadir dalam prosesi debat publik ini. Kemudian yang kedua,
harapan dari debat publik ini gitu ya, itu betul-betul dimanfaatkan oleh para paslon untuk memberikan edukasi dan sosialisasi ya, terkait dengan program visi misinya gitu ya. Nah, sehingga publik itu menjadi semakin yakin. Dan yang ketiga, tentu debat publik ini yang diharapkan oleh kita semua itu adalah adanya rasa kebersamaan, kemudian kedamaian dalam proses pilkada di Kabupaten Mesuji gitu ya. Tidak ada konflik di masyarakat, walaupun beda pilihan ya, walaupun beda dukungan, tapi bisa menciptakan suatu kondisi yang tetap aman, tertib, damai gitu ya. Artinya pilkada ini dibuat untuk kebersamaan, sama-sama membangun Mesuji dalam konteks kebersamaan dan ketertiban serta kedamaian. Tentu itu yang diharapkan oleh publik dan masyarakat Mesuji. Ya, semoga yang kita harapkan siapapun yang terpilih ya Pak ya, bisa menjalankan Ya. program dan visi misinya secara sebaik mungkin untuk Mesuji. Mungkin itu saja Pak Triyono. Sama-sama Mbak Novi. Atas waktu dan informasinya. Selamat sore. Sore Mbak. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Terima kasih dan sampai jumpa.